Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah kimia polimer akan mempresentasikan tentang struktur kimia dan morfologi polimer. Baiklah, dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, UN Putri Widiawati dengan NPM 35, kemudian ada Cindy Amalia dengan NPM 53, Emilia Navasa dengan NPM 02, Ega Dwi Anggraini dengan NPM 55, Erviantina dengan NPM 36, dan Rosania dengan NPM 66. Dengan pokok bahasan yaitu berat dan gaya, kemudian keadaan morfologi, dan selanjutnya yaitu suhu, transisi gelas. Baiklah, yang pertama tentang morfologi polimer. Morfologi polimer adalah struktur, susunan, dan bentuk fisik dari molekul polimer. Ketika kimia diminta untuk memberi daftar sifat-sifat yang diinginkan dari suatu plastik, seorang mungkin akan memasukkan kekuatan dan ketahanan atau durabilitas, dan mungkin juga untuk bergantung pada aplikasinya. Kemudian seseorang akan menginginkan kekuatan tarik yang tinggi, maka efek struktur kimia terhadap sifat-sifat polimer tidak dilakukan lagi, merupakan aspek yang paling penting dalam kimia polimer. Hal ini menjadi subjek yang muncul berulang kali. Pada umumnya, dua morfologi merupakan karakteristik dari polimer-polimer amorfus dan kristal. Yang pertama adalah suatu keadaan fisik yang dicirikan oleh tiadanya urutan yang hampir sempurna di antara molekul-molekulnya. Yang belakangan mengacu pada situasi di mana molekul-molekul polimer terorientasi dan lurus dalam suatu susunan teratur yang analog sampai tingkat tertentu dengan susunan isi kristal dan dalam zat padat non-polimer. Kemudian selanjutnya yaitu berat molekul dan gaya antar molekul. Sifat-sifat terakhir dari suatu polimer, apakah plastik, serat, ataupun karet terjadi dari kombinasi berat molekul dan struktur kimia. Polimer-polimer mesti diketahui lebih dahulu berat molekulnya yang pasti sebelum mereka memiliki sifat-sifat mekanik yang bermanfaat, dan berat molekul khasnya pun diperlukan dalam skala besar bergantung pada struktur kimianya. Sifat-sifat mekanik ini terjadi dari gaya-gaya tarik antar molekul, yakni interaksi dipol-dipol termasuk ikatan hidrogen, gaya induksi, disperser, dan gaya London antara molekul-molekul nonpolar, atau mungkin mereka terjadi pada ikatan ion dan interaksi ion dipol dan polimer-polimer yang mengandung gugus ionik. Kemudian dapat dilihat ada beberapa gaya-gaya antar molekul yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ada 3 ya. Yang pertama itu gaya dipol-dipol dalam polyester. Kemudian yang kedua ikatan hidrogen pada poliamida, dan yang ketiga itu merupakan ikatan ion pada polimer yang mengandung karboksil. Nah, dari ketiga itu memperlihatkan ketahanan yang kecil terhadap gaya dari luar. Ia juga diserang oleh pelarut-pelarut organik. Namun selama ditarik molekul-molekulnya terjadi susunan deret sepanjang sumbu yang kemungkinan menyusun bersama secara efisien. Baiklah, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi berikutnya yaitu ada keadaan amorfus dan rheologi, di mana keadaan amorfus merupakan karakteristik dari polimer-polimer ini dalam keadaan padat yang oleh alasan-alasan struktur tidak memperlihatkan kecenderungan terhadap kekristalan. Berikut merupakan gambar dari representasi skematis dari aliran polimer yang melewati lubang dia. Sementara untuk ketahanan terhadap geser merupakan modulus geser G yang merupakan perbandingan tegangan terhadap perpanjangan. G sama dengan torsi sama per gamma. Laju geser Y yang juga disebut dengan gradien kecepatan adalah laju yang saat bidang dalam gambar titik tidak atau molekul dalam cairan amorfus mengalir relatif terhadap bidang atau molekul lainnya, yaitu gamma per d gamma per dt. Ketika tegangan geser kenaikannya berbanding lurus dengan laju geser, maka cairan yang bersangkutan dikatakan menjadi Newtonian atau ideal karena mengikuti hukum viskositas Newton, yakni T sama dengan N gamma.
Kemudian untuk modulus geser atau ketahanan terhadap geser sama dengan perbandingan tegangan terhadap perpanjangan, yaitu G sama dengan torsi per lambda, laju per gradien kecepatan sama dengan laju pada saat bisang. Kita lihat pada gambar yang sebelumnya, yaitu gambar titik 3, atau molekul dalam cairan amorfus mengalir relatif terhadap bidang atau molekul lain dengan sama dengan D gamma per dt. Selanjutnya, untuk tegangan geser didefinisikan sebagai gaya dalam Dyne atau Newton per satuan luas untuk permukaan torsi sama dengan F per A atau sigma sama dengan X per Y. Berikut merupakan gambar dari representasi dari geser atau tegangan tangen sel. Baik, masih dengan pembahasan yang sama mengenai keadaan amorphous rheology, di mana pada gambar tersebut kita dapat lihat kemungkinan-kemungkinan yang bervariasi, di mana yang paling umum itu polimer-polimer memperlihatkan penipisan geser. Nah, sebagaimana dugaan dari suatu fluida Bingham memperlihatkan penipisan atau penebalan non-Newtonian, di mana dalam kasus-kasus aliran non-Newtonian itu mereka sepakat untuk mendefinisikan vikositas sebagai gradien atau kemiringan dari garis putus-putus yang ditarik dari titik awal suatu titik di atas kurva tegang laju yang diperlihatkan oleh garis titik pada gambar tersebut dengan laju geser resultan pada titik yang dispesifikasi. Nah, kemudian yang dikaitkan ke aliran non-Newtonian dengan penipisan geser itu adalah kelakuan dari cairan-cairan listrostopik, di mana memiliki sifat-sifat yang menyerupai gel atau vikositas yang tinggi pada tegangan rendah, namun ancer, dan oleh karena itu menjadi lebih mudah diolah oleh pengadukan. Nah, perbedaan dasar antara keduanya itu adalah bahwa penipisan geser bergantung pada laju geser, tetapi bergantung pada waktu laju geser tertentu. Nah, kemudian sifat aliran bisa juga diekspresikan dengan baik oleh apa yang diacukan sebagai persamaan hukum daya, yaitu tau sama dengan A gamma pangkat B, di mana A itu merupakan suatu tetapan dan B adalah indeks aliran. Nah, untuk fluida Newtonian B itu sama dengan 1 dan A itu sama dengan N, di mana plot log tau versus log gamma berbentuk linear dengan kemiringan yang sama dengan B dan berpotongan dengan sumbu gamma sama dengan log A. Nah, suatu pertanyaan pasti timbul itu adalah mengapa polimer-polimer secara karakteristik itu memperlihatkan penipisan geser pada laju geser yang tinggi. Nah, berdasarkan level molekul pada hal ini itu dapat dijelaskan dengan menggunakan kaidah kebelitan molekul. Nah, dalam keadaan amorphous itu terdapat cukup belitan di rantai-rantai dan meskipun laju geser rendah sampai tingkat tertentu bisa mengacukannya. Namun, imasa tersebut mempertahankan karakter belitan. Nah, ketika laju geser bertambah, maka pengacauan itu bisa terjadi lebih cepat daripada pembelitan kembali rantai-rantai tersebut. Dan penurunan pembelitan yang terjadi memungkinkan molekul-molekul tersebut untuk mengalir dengan sedikit resistensi saja, sehingga vikositasnya menurun. Nah, kita bisa lihat pada gambar tersebut bahwa penebalan geser yang kurang umum itu mungkin dibayangkan sebagai terjadi dari bertambahnya belitan molekul yang terjadi akibat beberapa kejanggalan struktur molekul ketika laju reaksi bertambah. Nah, misalnya susunan molekul-molekul yang cukup teratur mungkin akan menjadi lebih kacau. Nah, oleh karena itu lebih terbelit ketika laju geser bertambah. Nah, mengenai pembelitan molekul yang telah banyak dinyatakan bahwa ia pasti akan bertambah dengan naiknya berat molekul. Oleh karena itu, bukan hal yang tidak diduga jika berat molekul merupakan variabel yang kritis dalam rheology. Yang menarik, hasil-hasil penelitian telah memperlihatkan bahwa polimer berantai fleksibel ini terdapat berat molekul kritis untuk memulai pembelitannya. Nah, secara sistematis itu dapat diilustrasikan pada gambar berikut yang mana berupa log vikositas Newtonian atau 0 terhadap log berat molekul rata-rata berat. Nah, sebagian besar polimer-polimer umum itu berkisar antara 4.000 sampai 15.000. Nah, meskipun variasi dari satu polimer ke polimer lainnya itu telah diperlihatkan dan menyisikan efek-efek massa yang timbul dari substituen rantai, bahwa MC itu merupakan fungsi dari panjang rantai dan panjang rantai itu benar-benar konstan dari satu polimer ke polimer lainnya. Dan mempertimbangkan bahwa nu0 bertambah secara logaritmik dengan berat molekul, menjadi jelas mengapa pengontrolan berat molekul itu merupakan hal penting dalam pemrosesan polimer. Nah, dibutuhkan berat molekul yang cukup tinggi untuk memperoleh sifat-sifat mekanik yang baik, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga polimer leburan terlalu kental untuk diproses secara ekonomis. Nah, distribusi berat molekul juga mempengaruhi kekuatan aliran pada umumnya. Ketika terdapat penipisan geser makin lebar daerah distribusi berat molekul dan juga semakin rendah pula laju gesernya. Namun, hal ini juga penting untuk pemrosesan polimer, di mana semakin sempit
distribusi berat molekulnya, maka penipisan geser akan lebih nyata sekali ia tunjukkan. Nah, karena absennya konstituen-konstituen berat molekul itu tinggi dan juga sangat kusut, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Persamaan Markowitz Sakurada itu N sama dengan KMAR. Nah, viskositas suatu larutan polimer itu bisa ditetapkan menggunakan satu tipe viskometer rotasi piringan kerucut. Nah, itu bisa kita lihat seperti gambar pada PPT ini, yaitu gambar 3.9 itu gambar viskometer rotasi piringan kerucut. Polimer leburan diisikan antara piringan dan kerucut yang diputar dengan kecepatan tetap itu atau dilambangkan dengan ohm. Tegangan geser itu dilambangkan dengan tau, didefinisikan sebagai berikut ini. Tau sama dengan 3M per 2pi R pangkat 3. M adalah torque dalam din per centimeter atau CGS atau dalam Newton per meter atau MKS. R itu adalah jari-jari kerucut dalam sentimeter atau meter. Untuk persamaan laju geser yaitu gamma sama dengan ohm per alfa. Ohm adalah kecepatan sudut dalam derajat per detik atau CGS atau dalam radian per detik MKS, dan alfa adalah sudut kerucut dalam derajat atau radian. Nah, maka viskositasnya itu dimana N sama dengan tau per gamma sama dengan 3 alfa dikali M per 2pi R pangkat 3 dikali ohm sama dengan Km per ohm. Didapatkan K sama dengan 3 alfa per 2pi R pangkat 3. Selanjutnya yaitu suhu transisi gelas. Salah satu karakteristik terpenting dari keadaan amorfus adalah sifat polimer selama transisinya dari padat ke cair. Ketika suhu gelas amorfus dipanaskan, energi kinetik molekul-molekulnya bertambah. Namun, geraknya masih dibatasi sampai vibrasi dan rotasi daerah pendek sepanjang polimer tersebut mampu mempertahankan struktur gelasnya. Nah, ketika suhu lebih dinaikkan lagi, maka muncul satu batas di mana terjadi suatu perubahan yang jelas, di mana polimer ini melepaskan sifat-sifat gelasnya dan mengambil sifat-sifat yang umumnya lebih condong kepada karet. Suhu pada saat berlangsungnya fenomena ini disebut dengan suhu transisi gelas atau dilambangkan dengan Tg. Nah, jika pemanasan ini dilanjutkan, polimer tersebut akhirnya akan melepaskan sifat-sifat elastromnya dan melebur menjadi cairan yang bisa mengalir. Suhu transisi gelas ini merupakan karakteristik dasar ketika dihubungkan dengan sifat-sifat dan pemrosesan polimer. Transisi tersebut diikuti oleh gerak molekul dengan daerah yang lebih panjang. Nah, kebebasan rotasi yang lebih besar mengakibatkan menimbulkan gerak rantai yang lebih segmental. Agar terjadi pertambahan gerak, ruang antara atom-atom harus bertambah yang menghasilkan bertambahnya volume spesifik. Suhu di mana perubahan dalam volume spesifik ini yang biasanya diukur oleh dilatometri atau pengukuran volume yang dipakai sebagai ukuran dari Tg. Suhu transisi gelas ditentukan dari struktur kimianya, namun variabel-variabel lainnya akan menghasilkan nilai pendekatan Tg. Metode pengukurannya yaitu suatu daerah dari beberapa derajat antara pengukuran panas dan pengukuran mekanis. Terdapat kesulitan-kesulitan dalam memperoleh sampel yang bisa diproduksi ulang. Tg dari suatu polimer bahkan bisa berubah dengan waktu karena faktor-faktor pematangan, seperti berlangsungnya oksidasi atau ekspos ke cahaya ultraviolet. Lalu ada berat molekul, di mana semakin tinggi berat molekul, ujung-ujung rantainya semakin sedikit, yang menyebabkan volume bebasnya menjadi lebih kecil. Contohnya poliesterina bertambah sekitar 40 derajat Celcius pada M3000 menjadi kira-kira 100 derajat Celcius pada M300.000. Berbagai faktor ini berkombinasi membentuk suatu nilai pendekatan untuk Tg, dan oleh karena itu suatu kompilasi literatur harus diperlakukan dengan hati-hati. Merupakan hal yang tidak wajar jika melihat ketidakcocokan sebesar 30 derajat Celcius untuk suatu polimer tertentu.
Dengan pemikiran ini, mari kita alihkan perhatian kita kepada efek struktur kimianya. Meskipun efek-efek struktur ini tidak selalu bisa diramalkan, seseorang bisa memulainya dengan beberapa generalisasi. Diberikan bahwa Tg adalah fungsi dari kebebasan rotasi, apa saja yang membatasi rotasi meski menaikkan Tg. Suatu senyawa yang memiliki ikatan tunggal, karbon-karbon maupun eksis dalam sejumlah karbon-karbon mampu eksis dalam sejumlah konfirmasi tak terbatas, kecuali kalau kebebasan rotasinya dirusak. Titik dalam kebanyakan kasus rintangan energi terhadap rotasi adalah rendah. Bahkan pada etana, rintangan torsinya berkisar 3 kilokalori per mol, yang menghasilkan referensi untuk konformasi bengkok. Ketika atom hidrogen diganti oleh gugus yang lebih meruah, rintangan energinya menjadi naik, yang kira-kira 5 kilokalori per mol, lebih stabil daripada konformasi dengan energi tertinggi yang gugus-gugus metilnya saling tumpang. Hal inilah yang bisa melahirkan kasus-kasus ekstrim di mana rotasi dihalangi atau diblokir, sebagaimana pada bifenil tersubstitusi orto-orto, yang bisa eksis sebagai isomer konfigurasi jika gugus-gugus substituennya cukup besar. Oleh karena itu, dalam kasus polimer-polimer bisa disimpulkan bahwa semakin berubah atau gugus-gugus substituen yang terikat ke rangka polimer, maka kebebasan rotasinya menjadi berkurang dan Tg menjadi lebih tinggi. Hal ini berlaku sampai batas tertentu. Namun, sebagaimana yang diperlihatkan dengan polimer-polimer 4 hingga 23, faktor-faktor lainnya pun memainkan peran. Titik kelompok pertama dalam tabel tersebut 4.11 mengandung polimer-polimer dengan panjang gugus pendan yang bertambah. Salah satu karakter selanjutnya itu kita akan membahas mengenai suhu transisi gelas. Salah satu karakteristik penting dari keadaan amorfus adalah sifat polimer selama transisinya dari padat ke cair. Nah, ketika suhu gelas amorfus dipanaskan, energi kinetik molekul-molekul akan bertambah. Nah, namun geraknya itu masih dibatasi sampai vibrasi dan rotasi daerah pendek sepanjang polimer tersebut mampu mempertahankan struktur gelasnya. Nah, ketika suhu dinaikkan lagi, maka muncul satu batas di mana terjadi suatu perubahan yang jelas, di mana polimer menjelaskan sifat-sifat gelasnya dan mengambil sifat-sifat yang umum yang lebih condong kepada karet. Selanjutnya yaitu suhu pada saat berlangsung. Fenomena ini disebut dengan suhu transisi gelas atau Tg. Berbagai faktor ini berkombinasi membentuk suatu nilai pendekatan untuk Tg. Oleh karena itu, suatu kompilasi literatur harus diperlakukan dengan hati-hati. Merupakan hal yang tidak wajar jika kita melihat ketidakcocokan sebesar 30 derajat Celcius untuk suatu polimer tertentu. Dengan demikian, mari kita perhatikan kepada efek struktur kimia. Meskipun efek struktur tidak selalu bisa diramalkan, seorang bisa memulainya dengan beberapa generalisasi. Diberikan bahwa Tg adalah fungsi dari kebebasan rotasi. Apa saja yang membatasi rotasi meski kenaikan Tg? Yaitu suatu senyawa yang memiliki ikatan tunggal karbon yaitu mampu eksis dalam sejumlah konfirmasi tak terbatas, kecuali kalau kebebasan rotasinya itu dirusak titik dalam kebanyakan kasus rintangan energi terhadap rotasi yang rendah. Ketika atom-atom hidrogen diganti oleh gugus-gugus yang lebih meruah, rintangan energinya itu menjadi naik. Nah, kira-kira 5 kilokalori per mol, yaitu lebih stabil daripada konformasi dengan energi tertinggi yang gugus-gugus metilnya saling tumpang tindih. Hal inilah yang bisa melahirkan kasus-kasus ekstrim di mana rotasi dihalangi atau diblokir, sebagaimana pada bifenil tersubstitusi orto-orto. Lalu yang ketiga, yaitu kita bisa eksis sebagai isomer konfigurasi jika gugus-gugus substituen yang cukup besar. Berikut ini yaitu ada tabel, yaitu tabel 3.1, yaitu suhu transisi gelas Tg beberapa polimer vinil. Selanjutnya itu ada tabel titik 32, yaitu suhu transisi gelas Tg dari polimer non-vinil representatif.
Tabel 3.2 ini memberikan daftar TG untuk beberapa polimer non-vinyl representatif. Perbandingan poliester dan poliamida dengan struktur yang sama pada nomor 25 dan 29 mengilustrasikan pentingnya ikatan hidrogen dalam menaikkan TG. Titik yang lainnya adalah efek pengerasan rantai dan cincin benzena juga penting. Bandingkan poliester 24 dan 26 dan 25 dan 27. TG yang tinggi dari 28 adalah suatu jenis poliester yang disebut polikarbonat. Merefleksikan penggunaan fleksibilitas rangka polimer yang lebih lanjut, monomer yang digunakan untuk memprediksi itu adalah 28, yaitu 22 bis atau 4 hidroksivenil propana, atau 34 yang biasanya disebut dengan bisphenol A. Digunakan dalam berbagai formulasi polimer, di mana nilai TG yang tinggi diinginkan sebagai kasus ekstrim dari rotasi yang terbatas yang diperlihatkan dengan polybenzimidazole yang berstruktur semi tangga semi-Lalder. Selanjutnya itu ada tabel 3.3 yaitu suhu transisi gelas dari polimer diena. Efek struktur kimia terhadap TG diperlihatkan pada tabel 3.3. Dari data yang terbatas ini adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk membuat generalisasi mengenai konfigurasi geometrik manakah yang menghasilkan suhu transisi yang lebih tinggi. Tentu saja dalam kasus 1,4 polisprena telah diperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat kecil antara isomer cis dan trans, bahkan ketika terdapat variasi-variasi dalam morfologinya. Agar suatu polimer yaitu bisa melayani berbagai plastik yang dapat dipakai, suhu transisi gelasnya itu harus cukup tinggi, lebih tinggi daripada suhu lingkungan kerja ketika dipakai titik plastik yang digunakan dalam pembuatan cangkir-cangkir kopi gelas yang membutuhkan TG yang jauh lebih tinggi di atas suhu kopi panas. Titik di lain pihak, suatu transisi gelas dari elastomer berada di bawah suhu ruang.